Oke guys, balik lagi dengan channel gue Muhammad Lutfi di channel Muhammad.fm. Jadi kali ini gue mau ngebahas sebuah film Fast Furious 9 The Saga. Filmnya itu seperti apa? Then, let's start the movie. Oke, yang pertama ini adalah pengen gue bahas adalah villains di film ini adalah bernama Shepard. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Shepard ini adalah villains di F8 juga, di Fast and Furious. Ini di akhir film F8 itu dia sempat lolos menggunakan parasut di pesawatnya saat dikejar oleh Jason Statham. Nanti akan gue kasih cuplikannya. One flaw in your plan. What's that? Only one of us has a parachute. Nah, itu adalah penjelasan siapa itu Shepard. Oke, yang kedua adalah tokoh baru di film F9 ini. Tokoh baru di film F9 ini adalah merupakan saudara kandung dari Toretto, yaitu adalah Jacob Toretto, yang diperankan oleh main SmackDown yang pasti kita tahu adalah John Cena. Jadi di film F9 ini yang udah dijelasin adalah garis keluarganya, yaitu yang pertama itu adalah Toretto sendiri. Yang kedua adalah Jacob Toretto yang diperankan John Cena, yaitu adalah saudara kandung dari Toretto. Yang ketiga adalah ibunya Toretto. Kalau di trailer itu ibunya ini juga mempunyai skill dalam mengendalikan mobil sport. Topik film F9 yang menjadi bahan utamanya yaitu adalah kenapa Toretto melawan Jacob. Villains di film ini. Villains di film ini seperti tadi yang pertama gue bilang adalah Shepard. Tapi Shepard ini nggak sendiri. Dia bekerja sama dengan saudara kandungnya Toretto. Nah, Shepard sendiri tampaknya sama seperti di film F8, dia mengincar sebuah senjata rahasia utama untuk menguasai dunia atau menguasai negara lah ya. Kita lihat chaosnya, senjata utamanya itu adalah berhubungan dengan kekuatan magnet. Ini sih pendapat pribadi gue sih ya. Kalau di film sebelumnya, Fast and Furious 8, Toretto itu bekerja sama dengan Shepard karena dia diancam. Dia punya pilihan, jika tidak bekerja sama, anak dia dan juga mantan istrinya itu akan dibunuh. Jadi dia bekerja sama dengan Shepard. Di film F9 ini nanti si Shepard itu bekerja sama dengan adiknya Toretto, yaitu Jacob. Menurut gue pribadi, Jacob ini nggak secara sukarela mau bekerja sama dengan Shepard. Pasti Jacob ini tidak punya pilihan lain, atau mungkin di belakang itu nanti di film itu akan ceritakan kalau Jacob ini mungkin sama keadaannya situasi seperti yang dihadapi oleh Toretto di film F8, yaitu dikendalikan atau diancam atau apapun, makanya dia mau mengikuti perkataan oleh Shepard sendiri. Itulah mengapa menurut gue, kalau kalian pengen nonton F9 ini, kalian harus nonton F8 ya. Baru kalian bisa connect atau nyambung di film F9 ya. Saya pengen gue bahas adalah special moment. Inilah yang ngebuat film Fast Furious itu tampak enak buat ditonton, pengen ditonton, segar untuk ditonton, yaitu adalah special moment atau epic momennya. Ya, Fast Furious itu ada special moment, epic dan epic momennya. Kita sebut epic moment lah ya. Contoh di F7 itu, kita epic momennya itu adalah ketika si Toretto dan Brian, Paul Walker lompat dari gedung di Dubai, dari satu gedung ke gedung 2 ke gedung 3 menggunakan mobil Ferrari. Nanti akan ada cuplikannya. Nah, kalau di F8 sendiri, epic momennya itu adalah ketika Fast Family dikejar oleh kapal selam di belakang itu yang dikendalikan oleh Shepard juga menggunakan jarak jauh. Itu Fast Family dikejar oleh kapal selam. Nah, nanti epic moment di film F9 ini kata gue agak banyak sih. Jadi yang pertama itu kalau kalian lihat trailer itu, yang pertama itu kalau gue lihat itu adalah mobil dengan tenaga jet yang dikendarai oleh Roman, mobil yang bisa terbang yang dikendarai oleh Roman juga. Terus juga sebuah mobil truk kontainer gitu panjang yang mampu di front lift atau dibalik ke depan oleh Toretto dan Jacob ya. Terus yang terakhir adalah epic momennya adalah ketika Toretto dan Letty dikejar oleh anak buahnya Shepard dan mereka berdua harus melayang atau bergelantungan dari lembah ke lembah selanjutnya. Nah, jelas itu epic moment banget. Berlebihan, tidak masuk akal, ya lumayan. Tapi kalau enak untuk ditonton dan ya masih oke lah. Pasti kalian juga berpikir bahwa kalau film ini udah nggak jelas atau nggak masuk akal atau terlalu mengada-ngada. Ya wajar aja kalian berpikir kayak itu. Soalnya mungkin karena epic momennya ini yang sangat mind blowing banget sih ya. Sangat ekspektasi kalian bagaimana para penonton ngucapin, wow, that's awesome. How did you do that? Nah, kayak kalian mungkin tuh pasti bilang wow gitu. Tapi kemarin tuh gue sempat nonton sesi interview di IGN, sesi interview dengan John Cena. John Cena itu dibilang di filmnya ini kalau gue lupa. Oke.
John Cena ini bilang di sesi interview itu bilang mereka membuat kemampuan khusus untuk Fast Family menjadi superhero. Walaupun sebenarnya mereka tidak mempunyai hal yang spesifik atau natural seperti layaknya mempunyai superpower. Sorry panjang, skripnya panjang gue nggak hafal. Jadi intinya itu sutradaranya ini atau para pembuat Fast Furious ini membuat film Fast Furious itu bagaimana mereka ini menjadi superhero, tapi mereka tidak mempunyai kekuatan superpower. Nah, bagaimana mereka membuat kelihatan seperti pahlawan? Mereka menggunakan kemampuannya dalam berkendara mobil dengan cara kekreatifannya atau cara modifannya atau dengan ide-ide yang luar biasa spektakuler. Bagaimana membuat mereka jadi pahlawan tapi tidak memiliki kekuatan super, melainkan dengan cara mereka sendiri, yaitu dengan ya berhubungan sama mobil gitu kan. Oke, yang terakhir itu adalah kita lihat di trailer itu adalah toko baru yang bukan toko baru juga sih, toko yang telah lama kita kira mati di Tokyo Drift, yaitu adalah Hans. Mungkin juga di film ini nanti akan dijelaskan bagaimana kronologi yang kita kira dia mati dibunuh oleh Jason Statham di Tokyo Drift ketika ditabrak. Mungkin dia lepas, apa dia lolos atau bagaimana setelah bertahun-tahun. So, itu aja buat gua ngejelasin F9. Jadi bagaimana kalau kalian, apakah kalian tertarik, apakah kalian excited nonton film F9 The Saga ini? Ya, film ini nanti akan tayang tanggal 25 Juni 2021. Seperti tadi juga gue bilang di video awal, F9 ini, Fast Furious ini telah telah mendekati cerita akhir franchise-nya. Jadi, waktu itu gue sempat dapat kabar, waktu itu ya, nggak tahu sekarang. Waktu itu gue sempat dapat kabar kalau Fast Furious itu sebenarnya hanya dibuat 10 sequel. Dan sekarang kita udah mau nerima 9 sequel. Jadi menurut gue, bukan menurut gue. Jadi kata gue, kalau kalian udah ngikutin Fast Furious dari 1, 2, 3, Tokyo Drift, F4, 5, 6, 7, 8. Dan juga saran gue adalah, kalau kalian menonton F9 ini, kalian nonton dulu yang F8. Karena di F8 ini kalian akan tahu siapa tokoh si Shaper ini. Thank you for watching, see you next video. Itu gue ngebahas film F9 nanti tayang guys ya. Kalau ngebuat vlognya mungkin gue akan ngebuat konten filmnya untuk nonton film F9. Thank you for watching, see you next video. Gue Muhammad Lutfi di channel Muhammad.fm. Jangan lupa subscribe, tombol like di video ini, dan komen di bawah. Komennya akan gue tunjukin di akhir video di ending screen. Thank you for watching, see you next video. Gue Muhammad Lutfi di channel Muhammad.fm, dan let's start the movie. See ya. Fast Family ini udah, toko baru udah, ini udah, udah.